Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 761. Chapter 761, apakah Anda bodah? Sia-sia tiba-tiba menghilang di udara. Naga ilusi cahaya melebur ke langit malam. Itu tidak terlihat dalam sekejap. Yuanen Yehui sedikit menyipitkan matanya. Sayap di punggungnya diperpanjang saat dia melayang di udara. Bintik-bintik cahaya mulai muncul di sekujur tubuhnya. Anehnya, dia melepaskan armor tempurnya saat ini. Armor pertempuran ungu tua menutupi seluruh tubuhnya dengan tepat. Di antara teman-temannya, baju perangnya adalah yang paling sulit dibuat karena dia harus mengakomodasi 2 jiwa bela diri. Itu sedikit lebih rendah dari yang lain dalam hal kekuatan armor pertempuran. Namun, baju besi pertempuran tampak sangat cantik saat dia mengenakannya. Meskipun dia terlihat ganas, rambut merahnya dan armor ungu yang serasi membuatnya memikat di saat yang sama. Topi baja adalah cincin yang dibentuk oleh 2 tonjolan yang menyerupai tanduk tajam. Itu tidak sepenuhnya melindungi kepalanya, tapi terlihat lebih bagus seperti ini. Cahaya ungu mengalir membentuk daerah keunguan pucat di udara. Tampaknya itu semacam alam, namun cakupannya tidak seluas Long Yue. Apakah itu benar-benar sebuah dunia? Tang Wulin tercengang, begitu pula Long Yue dan Dai Yun Er. Juga, tampak jelas bahwa Yuanen Yehui sangat berhati-hati. Dia menghormati lawannya. Xie menjadi lebih kuat juga, jadi dia seharusnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tiba-tiba, lingkaran keunguan itu bergetar hebat. Perasaan itu seolah-olah seseorang telah memotong dunia dengan pemotong kertas. Alam terbelah secara horizontal. Yuanen Yehui menjerit tajam. Dia berbalik setengah lingkaran dan menebas secara horizontal dengan Shadow Demon Sword yang sudah berubah menjadi bentuk kristal ungu. Di tengah suara yang tajam, sesosok muncul samar-samar dan menghilang lagi. Detik berikutnya, itu secara paksa membelah amplop alam keunguan di sekitarnya dan memaksa jalan keluarnya. Itu menghilang tanpa jejak. Bahkan Yuanen Yehui harus mencarinya menggunakan kemampuannya di alam. Rupanya, Yuanen Yehui tidak terluka oleh serangan diam-diamnya, tapi dia tetap terlihat berhati-hati. Dia tidak melepaskan lebih banyak keterampilan jiwanya saat dia menunggu dalam diam. Pada saat ini, perubahan lain terjadi di alam ungu. Detik berikutnya, 3 sosok emas muncul, lalu menghilang lagi. 6 berkas cahaya tajam saling silang saat mereka menghantam alam ungu ke 6 arah berbeda secara bersamaan. Di saat yang sama, cincin jiwa kelima di tubuh Yuanen Yehui tiba-tiba bersinar terang. Armor pertempuran ungu di tubuhnya meledak dengan cahaya cerah yang menarik. Dia sepertinya telah menunggu langkah seperti itu. Di dahinya, dia menumbuhkan 2 tanduk yang terhubung dengan ikat kepala baju perangnya. Ini mungkin alasan mengapa armor perangnya tidak memiliki helm. Tubuhnya langsung tumbuh sampai tingginya 3 meter. Roda cahaya ungu bersinar di belakangnya. Sebuah mata besar muncul di tengah roda cahaya. Alam ungu yang dia pertahankan dengan diameter 30 meter tiba-tiba meningkat sampai diameternya lebih dari 100 meter. Di langit, mata ungu besar lainnya muncul. Kolom cahaya ungu besar ditembakkan dari langit dan menutupi area dengan diameter lebih dari 30 meter. 6 pedang bersinar menyinari cahaya ungu. Mereka langsung bertemu dengan kekuatan penghalang yang besar. Namun, mereka terus maju. Raungan naga yang nyaring terdengar. 6 pedang itu tiba-tiba terhubung satu sama lain, menenun bersama untuk membentuk tornado yang berputar ke langit. Itu secara paksa bertabrakan dengan kolom cahaya ungu. Ledakan. Ledakan hebat mengirimkan riak dahsyat ke seluruh permukaan danau Dewa Laut. Kemudian, lebih banyak cahaya muncul yang naik ke atas seperti angin puyuh. Segudang pedang berkilau menari di langit dengan pola yang rumit. Gelombang energi yang menakutkan meledak terus-menerus. Cahaya yang bersinar dari mata ungu itu seakan menelan segalanya. Tornado itu berangsur-angsur mengecil ukurannya dan nyaris tidak bisa mempertahankan bentuknya. Pada saat ini, tornado yang dibentuk oleh 6 pedang bergabung menjadi satu. Sesosok juga muncul. Itu adalah Xie yang mengesankan. Tubuhnya ditutupi baju besi tempur abu-abu. Tak lama kemudian, sosok lain muncul di belakangnya. Sosok itu mengenakan baju besi pertempuran emas pucat. Kedua sosok itu perlahan bergabung menjadi satu. Cincin jiwa kelima di tubuhnya bersinar terang. Transformasi naga kembar, Xie menggeram. Belati yang lebih panjang dari belati naga cahaya dan belati naga bayangan muncul di tangan kanannya.
Pedang panjang belati itu setengah emas dan setengah abu-abu bening. Itu tampak mencolok. Di dekatnya, dua bayangan berbentuk naga berputar-putar. Tidak peduli bagaimana cahaya ungu datang padanya, itu akan terputus ketika mereka mencapai jarak 3 kaki darinya. Dia kokoh seperti batu di tengah deburan ombak. Dia mengiris udara dengan belati dua warna di tangannya. Cahaya ungu dengan mudah ditolak olehnya. Armor pertempuran di tubuh Xie juga berwarna dua. Yuanen Yehui memandang Xie yang muncul di hadapannya dengan kaget. Ketika dia melihat belati yang sangat dekat dengannya, senyum tipis muncul di ujung bibirnya. Semua lampu ungu ditarik saat ini juga. Tanduk di atas kepalanya dan tubuhnya yang membesar kembali normal. Dua bayangan berbentuk naga melingkari sekelilingnya dan belati Xie ada di hadapannya. Aku kalah. Yuanen Yehui menatapnya dengan mata berbinar tajam. Kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu. Xie tampak linglung. Ini tidak mungkin sepenuhnya dari mata iblismu. Juga, Anda tidak memanfaatkan kemampuan Titan Giant AP Anda bahkan sekali. Yuanen Yehui berbicara tanpa menjawab pertanyaannya, kamu selalu merahasiakan keterampilan jiwa kelima kamu dari kami. Apakah kamu menunggu hari ini? Xie mengangguk tanpa ragu-ragu. Memang, dia menunggu hari ini. Dia telah menunggu dengan sabar sampai hari ini tiba setelah melalui banyak masalah. Di bawah usahanya yang tanpa henti, dia akhirnya bisa menggabungkan dua jiwa bela dirinya menjadi satu keterampilan jiwa, transformasi naga kembar. Meskipun ini bukan keterampilan fusi jiwa bela diri yang sebenarnya, itu cukup mirip. Dia mendapat ide ketika dia melihat macan putih neraka Wuxi Duo. Dengan bantuan dari Master Aula Speed Hall Sekte Tang, Liang Xiaoyu, dia dapat mencapai prestasi ini. Dia jelas tahu bahwa akan sulit baginya untuk mengalahkan Yuanen Yehui. Dia hanya bisa menang melawannya dengan menggunakan beberapa teknik khusus. Untungnya, dia akhirnya menemukan kesempatan seperti itu. Transformasi naga kembar menggabungkan dua jiwa bela dirinya yang hebat menjadi satu. Meskipun dia tidak bisa melapiskan basis kultivasinya bersama-sama, dia entah bagaimana bisa melapiskan karakteristik khusus dari jiwa bela dirinya sebagai gantinya. Dengan peningkatan armor tempurnya bersama dengan transformasi naga kembar, kekuatan ledakannya dapat ditingkatkan ke tingkat yang tangguh. Dia tahu bahwa Yuanen Yehui akan menggunakan mata iblis untuk melawan serangan gabungan naga ilusi. Dia telah menunggu kesempatan ini untuk menggunakan transformasi naga kembar. Sebenarnya, jika Yuanen Yehui telah menggunakan jiwa bela diri kera raksasa Titan miliknya, akan sulit baginya untuk berhasil. Kekuatan dan kekuatan pertahanan Titan Giant AP benar-benar terlalu kuat. Bahkan Xie tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengatasinya. Dia telah membuat banyak persiapan untuk hari ini. Dia telah memperkirakan sejak awal bahwa jiwa bela diri malaikat jatuh lebih cocok untuk pertempuran karena bisa terbang di atas permukaan danau Dewa Laut. Strateginya telah diatur sebelumnya untuk melawan aspek ini. Semuanya berjalan lancar sesuai rencana seperti yang dia bayangkan. Mata iblis tidak sekuat yang dia kira. Mungkin Yuanen tidak melepaskan kekuatan yang seharusnya dia miliki. Mata iblisnya dengan mudah dikalahkan oleh transformasi naga kembar miliknya. Sepertinya dia bisa menghancurkannya dengan serangan gabungan ilusion dragonnya sendiri bahkan tanpa menggunakan transformasi naga kembar. Dia telah bekerja keras selama berhari-hari, dan kemenangannya tampaknya terlalu mudah. Itu datang dengan sangat mudah sehingga bahkan Xie merasa itu tidak bisa dipercaya. Apakah kamu bodoh? Dihadapkan dengan pertanyaan Xie, Yuanen Yehui memutar matanya ke arahnya. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan dan meraih pundaknya sehingga tidak akan sulit baginya untuk tetap berada di udara setelah dia kehilangan peningkatan dari skill jiwanya. Soul Land 3 Chapter 762. Chapter 762, setiap pertemuan adalah reuni setelah perpisahan yang lama. Cahaya belati naga kembar di tangan Xie meredup. Dia menatap kosong ke arah Yuanen Yehui, cemberut cantik di depannya. Dia sama sekali tidak percaya bahwa ini benar-benar terjadi. Yuanen Yehui terlihat sangat genit. Dia berperilaku seolah-olah dia adalah orang lain. Ini bukanlah Yuanen Yehui yang dingin yang selalu dia kenal. Dia. Seseorang bukanlah batang rumput atau pohon. Bagaimana seseorang bisa tanpa emosi? Saat dia melihat orang bodoh di depannya, Yuanen Yehui tidak bisa menahan diri dan memukul kepalanya dengan baik. Keduanya turun dari langit dan jatuh ke daun teratai mereka. Wajah cantik Yuanen Yehui sedikit memerah saat dia melepaskannya. Xie hanya benar-benar memahami situasinya pada saat itu. Dia tiba-tiba berteriak keras saat dia melompat tinggi di udara.
Namun, dia segera teringat kesedihan Sulizi setelah kegembiraan besar sebelum ini. Dia dengan cepat mengendalikan tubuhnya dan turun dengan ringan di atas daun teratai seperti pohon willow. Yuanen, aku mencintaimu. Mulai hari ini, jika Anda menyuruh saya pergi ke timur, saya tidak akan pergi ke barat. Jika Anda ingin saya menangkap seekor anjing, saya tidak akan mengejar ayam. Mulai hari ini, aku milikmu. Xie tidak mendarat di atas daun lotusnya sendiri, melainkan mendarat di atas daun Yuanen Yehui. Meskipun Sulizi jauh lebih gemuk daripada dirinya, dalam hal ketebalan wajah mereka, Sulizi tidak dapat dibandingkan dengannya bahkan dengan gabungan kedua sisi wajahnya. Xie sudah memeluk Yuanen Yehui saat dia melompat kegirangan. Hei, kami bahkan belum berada di segmen terakhir. Hati-hati dengan tingkah lakumu, kata Tang Yinmeng sambil tersenyum dari jauh. Ketika Tang Wulin melihat ini, dia tidak bisa menahan nafas lega. Akhirnya, Xie akhirnya mendapatkan apa yang dia harapkan setelah bertahun-tahun merindukan. Dia benar-benar bahagia untuk mereka. Dia juga secara naluriah mengalihkan pandangannya ke arah yang jauh. Sulizi telah berhasil, Xie berhasil, tapi bagaimana dengan dirinya sendiri? Sungguh pemandangan langka bahwa Yuanen Yehui tidak meledakkan orang ini. Dia hanya mendorong tubuhnya sedikit lebih jauh dari dirinya sendiri. Dia berkata dengan lembut, lepaskan aku sekarang juga. Jika Anda terus mempermalukan saya akan menarik kembali kata-kata saya. Kamu tidak bisa. Xie buru-buru melepaskan Yuanen Yehui. Saat dia melihat wajah cantik di depan hidungnya, napasnya menjadi lebih berat. Dia akhirnya naik ke peringkat ibu mertua dari menantu perempuan. Meskipun ini adalah pilihan frasa yang aneh untuk diterapkan pada seorang pria, itu dengan tepat menggambarkan bagaimana perasaan Xie. Xie menarik tangan Yuanen Yehui. Dia mengulurkan lengan kanannya dan mengarahkan daun teratai ke arah dirinya sendiri. Dia melangkah ke atasnya dan membawanya bersamanya saat mereka kembali ke posisi semula. Perasaan gelisah, tertekan, dan mencekik yang dia rasakan sebelum ini benar-benar hilang sekarang. Dia melihat sekeliling dengan menawan. Raut kemenangan di wajahnya bahkan membuat Yuanen Yehui mulai ragu apakah dia telah membuat pilihan yang tepat dengan memilihnya begitu saja. Bagaimanapun, hanya ada satu gadis lagi yang belum menentukan pilihannya. Sesuai aturan, siswi yang belum melepas topi bambu di segmen ini harus menunggu hingga saat-saat terakhir sebelum bisa menentukan pilihan. Perempuan nomor 17, maukah kamu memilih siswa laki-laki yang kamu kagumi? Semua kecanggungan Tang Wulin menghilang dalam sekejap. Tatapannya melayang 100 meter melintasi permukaan danau dan langsung mendarat pada gadis itu. Tatapan semua orang juga terkonsentrasi padanya. Ini terutama berlaku bagi mereka yang sudah menebak identitasnya. Xie dan Yuanen Yehui juga sudah tenang. Mereka memandang nomor 17 yang berdiri jauh dari mereka. Kemudian, mereka melihat Tang Wulin dan ketiga gadis di sekitarnya. Ekspresi keduanya berubah sedikit suram. Mengapa dia tidak mau mengungkapkan wajahnya? Dia telah kembali, jadi bukankah dia harus gembira? Masalah apa yang terjadi di antara mereka berdua yang membuat mereka tidak mengakui satu sama lain meskipun mereka sudah bertatap muka? Di bawah tatapan fokus semua orang, wanita nomor 17 menggelengkan kepalanya dengan ringan setelah hening sejenak. Gerakannya sangat kecil dan sederhana, tetapi itu membuat Tang Wulin, yang berdiri di atas daun teratai, merasa seolah-olah jatuh ke dalam jurang yang dalam. Dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak membuat pilihan. Dia benar-benar tidak memilihnya. Dia tidak memilih siapapun, atau bahkan melepaskan topi bambunya. Tanpa ragu, ini berarti bahwa dia tidak memiliki seorang pun yang dia kagumi, dan dia tidak tertarik untuk menemukan pasangannya di Festival Kencan Takdir Dewa Laut tahun ini. Tang Wulin merasa seolah-olah ada sesuatu yang tiba-tiba menguasai hatinya. Dia segera merasa sulit untuk bernapas. Matanya agak kabur, dan ujung bibirnya sekarang sedikit pahit. Semua yang mereka alami bersama meluap di hatinya. Kenapa kamu tidak memilihku? Setiap pertemuan adalah reuni setelah lama berpisah. Dia dipandang rendah karena kurangnya bakat, bertarung dengan teman sekamarnya segera setelah dia masuk akademi dan ditugaskan ke kelas 5, yang merupakan yang terlemah. Semua ini dikirim melalui takdir. Dia pernah merasa tidak berdaya sekali dan juga tersesat. Meskipun hati dan pikirannya kuat, dalam kegelapan, dia masih anak-anak. Di dunia gaib, dia bertemu seseorang setelah menunggu lama. Itu adalah hari yang damai dan cerah. Gumpalan awan tipis tergantung di langit. Angin sepoi-sepoi membawa aroma samar bersamanya.
Di lapangan di mana semua orang bersimbah keringat, dia bertemu dengan sosok putih bersih secara tak terduga. Dia memiliki fitur halus dan cantik, rambut hitam panjang dan mata hitam. Dia tampak memiliki sikap yang aneh tentang dirinya saat berjalan. Kenapa kamu memakai rantai besi? Untuk melatih tubuh saya tentunya. Guru memiliki harapan yang lebih tinggi dari saya. Kamu cerdas. Ketika mereka makan, dia sepertinya memperhatikan nafsu makannya yang mengejutkan. Dia memberinya roti sendiri. Saya tidak bisa menyelesaikan milik saya. Anda memilikinya. Satu gerakan telah menarik mereka lebih dekat satu sama lain. Semuanya begitu mulus, seperti kekhawatiran seorang teman lama. Dia adalah Gu Yue, dan seperti perairan dalam dari sumur kuno, dia menyimpan banyak rahasia di dalam dirinya. Dia juga seperti bulan yang luas dan dingin yang membersihkan dan mencerahkan matanya. Dia adalah Blue Silver Grace yang rendah hati, sementara dia adalah anak tercinta yang diberkati oleh Elements. Salah satu dari mereka mengikuti arus, sementara yang lain melawannya. Dalam arus waktu yang cepat, mereka bersatu kembali setelah lama berpisah. Aku telah memelukmu erat, tidak peduli sisi mana yang kamu ambil. Mereka menunjukkan persetujuan diam-diam di turnamen promosi kelas dan saling membantu di platform kenaikan roh. Mereka menjadi teman dalam arti sebenarnya dari kata itu. Ketika dia kembali dengan wangi seperti barbek, dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan gadis lain. Ketika bentuk kristal jatuh dari udara, dia menangkapnya dengan tubuhnya sendiri tanpa ragu-ragu untuk mencegahnya hancur. Saya dingin terhadap orang lain. Aku hanya akan tersenyum untukmu. Ketika dihadapkan pada pilihan apakah dia ingin bergabung dengan Sekte Tang, jawabannya tidak. Dia takut orang-orang di sekitarnya akan pergi satu demi satu, seperti yang dilakukan orang tua dan adik perempuannya. Siapa bilang aku akan meninggalkanmu? Aku hanya memilih untuk tidak memasuki Sekte Tang, tidak meninggalkan kelas Zero. Bergabung atau tidak bergabung dengan organisasi tidak mengubah keberadaan saya di suatu tempat. Aku tidak akan meninggalkanmu, saya akan bersamamu selamanya. Ketika mereka masih muda, waktu mengalir dengan lambat saat mereka berpelukan dengan hangat. Di Basciwa, laut berada di sebelah timur. Itu adalah sepetak biru tak terbatas, laut sepertinya meleleh ke langit. Dia melihat pemandangan indah yang melayang melewati jendela. Dalam kebingungannya, dia dengan lembut memanggil nama adik perempuannya. Siluet perak menghilang dari pikirannya secepat itu muncul. Ketika dia membuka kembali matanya, yang dia lihat adalah dia tampak heran. Dia tersenyum tipis dan memberinya segelas air. Hanya ada air biasa di dalam kelas. Suhunya sempurna dan menyehatkan jantungnya. Sinar matahari menyinari wajahnya, yang sepertinya membuat kulitnya berkilau secara tembus cahaya. Dia menyadari, seolah untuk pertama kalinya, betapa cantiknya dia. Kilau cahaya matahari membuatnya menyandarkan kepalanya dengan lembut di bahunya. Napasnya perlahan menjadi tenang. Tanpa disadari, dia pun menutup matanya. Tubuhnya terasa hangat dan kabur. Semua kelelahannya diam-diam menghilang di tengah-tengah perasaan saat ini. Hampir tidak ada kata-kata. Pemandangan ini seperti penggalan monokrom dari tahun-tahun yang mereka habiskan bersama. Denganmu, aku tidak akan sedih bahkan jika aku mati. Di turnamen aliansi Skycea, dia tiba-tiba diserang dan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengikat tangannya sendiri dan menunggu kematiannya. Tiba-tiba, tubuhnya terasa hangat. Dia telah memeluknya dan menggunakan punggungnya untuk menanggung beban serangan itu. Bunga darah merah cerah mekar di matanya, tapi tidak ada kesedihan atau penyesalan di wajahnya. Hanya ada senyum tipis. Betapa saya berharap bisa menemani Anda di jalan yang akan Anda lalui di masa depan. Tapi, saya tidak akan pernah melupakan niat awal saya. Saya ingin melindungi Anda seperti ini selamanya. Anda, yang sangat saya sayangi. Sayangnya, ini mungkin terakhir kali saya bisa melakukan ini. Dia bingung. Dia tidak peduli tentang menggunakan kekuatan hidupnya sendiri. Dia menggunakan cahaya hidupnya yang paling murni untuk memperbaiki tubuhnya yang rusak. Dia tidak peduli. Dia ingin dia terus hidup. Kamu telah mengatakan bahwa tidak ada kontrak di dunia ini yang dapat melampaui persahabatan antara dua orang yang memiliki nasib yang sama. Setelah kamu dewasa, kamu tetap kamu. Waktu berlalu secepat anak panah. Hari dan bulan berlalu seperti pesawat ulang-alik penenun. 3 tahun telah berlalu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sikapnya terhadapnya telah berubah. Dia tidak seramah sebelumnya, dan dia bahkan tampak menjauhkan diri darinya.
Mereka duduk untuk ujian aula tertinggi. Mereka lewat, tapi dia masih jauh. Saya tidak mau. Dia memukulmu. Saya tidak senang. Dia berbalik dan menatap langsung ke matanya. Tidak ada kecurigaan atau keengganan di pihaknya. Dia menyatakan alasannya dengan jelas, tanpa terbuka pada pilihan lain. Terima kasih. Terima kasih untuk tetap menjadi orang yang akan melakukan apapun untukku. Jadi tidak ada yang berubah. Ketika saya memiliki kemampuan untuk mendapatkan keadilan, saya akan kembali. Dia dipilih. Dihadapkan dengan sikap para tetua yang mengesankan, dia tidak memiliki sedikit pun rasa takut dalam dirinya. Dia berdiri di sampingnya, tidak sombong atau rendah hati. Ini karena, dia yang dipilih adalah orang yang ingin dia lindungi. Katakan padaku, apakah ada keadilan di Akademi Shrek? Jawabannya tegas dan mencemooh. Dia merasa tidak berdaya. Dalam menghadapi kekuatan absolut, apakah dia benar-benar tidak dapat melindungi orang lain, bahkan rekannya sendiri? Dia mengangkat kepalanya. Sesepuh, saya kehilangan hak saya untuk mengikuti ujian masuk Akademi Shrek. Suatu hari, ketika saya memiliki kemampuan untuk mendapatkan keadilan, saya akan kembali. Baginya, dia ingin menyerah pada cita-citanya. Bahkan jika dunia meninggalkanmu, aku akan tetap berjalan di sisimu. Dia belum kembali sepanjang malam. Dia menunggu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia bersandar di pohon besar dengan mata tertutup. Beberapa tetes embun tergantung di bulu matanya yang panjang. Di bawah iluminasi fajar, seluruh pemandangan tampak seperti lukisan gulungan. Dia menatapnya dengan bingung. Momen ini sangat membekap di lubuk hatinya. Kamu sudah bangun. Kenapa kamu tidur di sini? Ini sudah sangat larut dan kamu belum kembali. Saya keluar untuk mencari Anda tetapi saya melihat bahwa Anda masih bermeditasi, jadi saya tidak mengganggu Anda. Dia mengatakannya dengan jelas seolah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Ada senyuman di sudut bibirnya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat wanita muda di depannya, dia tidak punya niat untuk mengucapkan kata-kata terima kasih. Hidup tidak selalu membutuhkan kejutan besar dan spektakuler. Terkadang, kemudahan dan ketidakpedulian yang sederhana sudah cukup. Bahkan jika kita bubar, aku akan tetap mengikutimu. Mereka pernah bertengkar di antara tim mereka. Yang lain tidak setuju dengan pendapatnya. Bagi yang lain, membuat armor pertempuran menggunakan paduan roh adalah tujuan yang terlalu tinggi dan tidak terpikirkan, seperti kuda dewa yang menjulang tinggi melintasi langit. Namun, dia percaya padanya sepenuhnya, berdiri di sisinya tanpa ragu-ragu. Lupakan, saya pikir saya telah menikmati fantasi terliar saya. Tidak, aku ingin membuat armor pertempuran satu kata menggunakan paduan roh. Ketika dia melihat keras kepala dan tekadnya, pada saat itu, hatinya dipenuhi dengan kehangatan. Dengan kamu di sisiku, mengapa aku harus takut bahkan jika aku harus melawan seluruh dunia? Perpaduan jiwa bela diri, aku di dalam kamu, dan kamu di dalam aku. Saat mereka dihadapkan dengan lawan yang kuat, dia masih berdiri di depannya. Dia tahu bahwa mereka pasti akan kalah, tetapi dia tidak malu-malu atau terlalu berhati-hati. Dia adalah orang yang tahan dengan kesombongan dan kebodohannya, hanya karena itu dia. Dia adalah orang yang akan menukar nyawanya dengan hidupnya untuk melindunginya. Tatapannya berangsur-angsur hilang. Dia membuka lengannya begitu saja dan memeluknya erat dari belakang. Tidak ada keraguan, hanya kepercayaan penuh dari tubuh dan pikirannya. Segalanya tampak kembali ke masa muda mereka. Saat itu, ia masih kecil yang mengagumi seniornya. Dia masih gadis kecil yang suka bertengkar. Sepertinya ada kubah besar di atas kepala mereka yang menyaksikan ritual perkasa ini. Mereka menang, tapi pingsan, tangannya tampak seperti tumbuh dari tubuhnya. Keduanya tidak dapat dipisahkan apapun yang terjadi. Mereka telah memperoleh kemenangan dan kemuliaan saat mereka saling berpelukan. Ketika dua orang melakukan perjalanan di jalan yang bentrok, nasib mereka mungkin terputus. Apa yang bertahan selamanya pasti jiwa bela diri mereka dan ikatan antara roh mereka. Apakah mereka bukan rekan satu sama lain? Soul Land 3 Chapter 763. Chapter 763, Yuanen dan Xie dengan bahagia selamanya. Semuanya seperti ilusi di awan selama sepersekian detik ketika dia menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, seolah-olah bilah tajam telah jatuh dari langit, menebas langit dan memotong bumi.
Selama lebih dari 3 tahun, lebih dari 1000 hari dan malam perpisahan, hanya ada dia di dalam hatinya. Di sisi lain, dia bahkan tidak mau mengungkapkan dirinya kepadanya ketika dia bertemu dengannya di Festival Kencan Takdir Dewa Laut. Itu semua menjadi pahit, dan rasa sakit yang tak terlukiskan telah menyebar dari hatinya. Saudaraku, erangan lembutnya, bergema di sampingnya. Tang Wulin menoleh. Dia menatapnya dengan kaku dan tersenyum. Nah, tercengang. Dia belum pernah melihat kakaknya tersenyum seperti itu. Itu adalah senyum kaku dan canggung dengan sedikit keputusasaan dan kesedihan. Dia tiba-tiba merasa hatinya sakit, sakit yang menyiksa. Dia mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Dia menatapnya dari jauh di bawah topi dan kerudungnya. Dia tidak bisa melihat bahwa matanya sudah dipenuhi air mata. Dia tidak bisa melihat bahwa bulu matanya yang panjang bergetar dengan lembut. Dia benar-benar berharap dia bisa mengungkap dirinya sendiri, tetapi cukup jelas bahwa dia ragu-ragu ketika sebuah pilihan perlu dibuat. Di kereta, mereka mendiskusikan tujuan. Beberapa seambisius Xie, beberapa biasa seperti Su Xiaoyan dan beberapa senyaman Su Lizhi. Dan juga, menikahi kamu. Lelucon itu jelas membuat suasana hatinya jauh lebih suram. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya begitu tertekan, seperti kesedihan selama musim gugur. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Ambisinya mungkin sangat berat. Itu adalah beban yang membuat semua meragukan dan menentangnya, tapi tetap saja, dia harus menanggungnya dan terus berjalan. Dia tidak ingin menyakiti kelompok temannya, jadi dia memilih untuk tidak berbicara daripada berbohong tentang hal itu. Setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Tidak apa-apa jika Anda tidak memberitahu. Bagaimana dengan ambisimu? Militer. Aku akan mendaftar. Dia ingin menjadi lebih kuat sehingga dia bisa mencari orang tuanya dan Dia menatap keluar jendela saat dia tersenyum tanpa sadar. Dia sepertinya mengingat ekspresinya seperti kenangan di masa lalu. Lalu, di masa depan saat itu semua melintas di matanya satu persatu. Malam itu, rambutnya tertiup angin. Matanya tidak lagi berwarna hitam tetapi memancarkan cahaya ungu samar. Bola cahaya menari di telapak tangannya. Setitik ungu tua melompat pada akhirnya dan menghilang setelah sekejap. Dia secantik misteri malam itu. Di matanya, semuanya seperti genangan air yang dalam. Hidup benar-benar sebuah perjalanan dengan wisatawan dan pemandangan yang Anda temukan di sepanjang jalan. Akan datang suatu hari ketika aku turun dari kereta, tapi aku akan meninggalkan kenangan terindah tentangmu. Biarkan ingatanku membeku di benakmu, jadi aku tidak akan pernah menghilang dari adegan itu. Segmen keempat Festival Kencan Takdir Dewa Laut telah berakhir di Danau Dewa Laut. Ditakdirkan untuk 3 reinkarnasi telah berakhir. Asumsi aslinya ditakdirkan untuk 3 reinkarnasi ditukar hanya dengan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Penolakan tanpa kata-kata membuatnya kecewa. Saat itu, dia sebenarnya berharap bisa kabur dengan cepat agar bisa mencari tempat untuk mengubur dirinya sendiri. Baik, karena wanita nomor 17 tidak mau memilih, kami tidak akan memaksa tangannya. Namun, Anda belum diizinkan keluar karena masih ada satu segmen terakhir. Akankah semua wanita kami kembali ke posisi Anda? Pilihan Anda sebelumnya telah direkam. Berikutnya adalah segmen terakhir dari Festival Kencan Takdir Dewa Laut, yang dikenal sebagai Happily Ever After. Menurut aturan, kekuatan otoritas akan dibalik di segmen Happily Ever After. Laki-laki diberi kesempatan untuk membuat pilihan akhir. Jika Anda semua memilih wanita yang memilih Anda sebelumnya, maka kami akan mengirimkan berkah terbesar kami dan mengucapkan selamat kepada Anda semua atas keberhasilan cinta. Di segmen ini, para gadis Dewa Laut yang telah memilih laki-laki, masing-masing memiliki waktu 30 detik untuk mengungkapkan kepada mereka sesuatu yang ingin Anda sampaikan, terutama kepada laki-laki yang telah dipilih banyak perempuan. Para gadis Dewa Laut, kita harus bekerja lebih keras untuk mengesankan pria tercinta mereka. Jika seorang pria memilih seorang wanita yang tidak memilihnya, maka Anda berdua memiliki waktu 1 menit untuk mengaku. Namun, saya juga harus mengingatkan Anda semua bahwa jika Anda memilih seorang wanita yang tidak memilih Anda sebelumnya, maka tingkat kegagalannya akan sangat tinggi. Tingkat kegagalan Festival Kencan Takdir Dewa Laut tahun-tahun sebelumnya melebihi 80%. Di saat yang sama, ada satu aturan lagi yang harus diperhatikan oleh kalian semua. Di segmen terakhir ini, pasangan kencan yang sukses mungkin saja menjadi korban penculikan pengantin nantinya. Dalam segmen penculikan pengantin, Anda berdua akan menghadapi penculikan pengantin wanita bersama-sama.
Jika Anda mampu mencapai pantai Danau Dewa Laut dengan mudah, maka Anda berdua dianggap berhasil. Sangat baik, harap lakukan persiapan yang diperlukan. Happily Ever After dimulai sekarang. Kita akan mengikuti pengaturan undian sebelumnya. Orang pertama yang maju adalah Xie. Oh, itu sangat cepat. Saya tidak berharap untuk segera menarik undian Anda. Sepertinya kami bisa memberi selamat sebelumnya, tapi mereka yang ingin menculik pengantin wanita juga bisa mulai bersiap. Xie pertama kali melirik semua orang di sekitarnya. Salah satu pria di sampingnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Jangan khawatir, saudara. Tidak ada yang akan menculiknya. Saya pikir Anda sendiri yang memiliki keberanian untuk berpasangan dengan Titan Giant AP. Ayo cepat." Xie memelototinya dengan tidak senang, lalu dia mendorong daun lotusnya agar melayang. Dia dengan gembira tiba di tempat di depan semua pria. "Saya memilih Yuanen Yehui." Dia sudah kehilangan kesabarannya dan berteriak sebelum daun teratai benar-benar berhenti. Hei, ini belum giliranmu." Lan Musi tidak bisa menahan tawa. Xie membusungkan dadanya dan berbicara dengan nada berani dan percaya diri, "Aku akan memilihnya. Saya tidak punya pilihan lain." Daun teratai di bawah kaki Yuanen Yehui melayang keluar. "Aku tidak tahu apakah memilih orang yang memalukan ini adalah pilihan yang tepat, tapi aku benar-benar ingin meninggalkan tempat ini sekarang." Xie tertawa keras. "Aku priamu mulai sekarang." Dia menyentuh ujung jari kakinya dengan lembut ke daun teratai saat dia menyeberangi air menuju Yuanen Yehui dengan kecepatan kilat. Yuanen Yehui benar-benar ingin memberinya tamparan keras, tetapi pada saat itulah ketika dia memegang tangannya lebih awal, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah lagi memperlakukannya seperti yang dia lakukan sebelumnya. Dia tidak pernah menyerah selama bertahun-tahun ini. Bagaimana dia bisa melupakan usahanya yang dengan susah payah berkultivasi selama ini untuknya? Dia tidak menerima pacarannya, tetapi itu tidak berarti dia tidak memperhatikannya. Dia memiliki banyak kelemahan, tetapi kekuatannya adalah kesetiaannya. Dia tidak pernah menunjukkan ketertarikan pada gadis lain, dan dia selalu memburu gadis itu. Mungkin dia tidak menyadari bahwa dia tersentuh bukan karena pengakuan cintanya yang berulang, atau kesediaannya untuk berkultivasi untuknya, tetapi karena dia menyapu lantai dan mengambilkan dia baskom berisi air bersih setiap pagi ketika mereka berada di asrama siswa yang bekerja. Dia senang melihatnya bekerja keras untuknya. Dia diam dan fokus pada saat itu, dan ada rasa kelembutan di matanya. Mungkin dia tersentuh oleh pemandangan dari sisi wajahnya sejak hari itu. Di dalam hatinya, dia telah memilihnya untuk beberapa waktu, tetapi dia sangat ketakutan. Dia takut dia hanya bertindak berdasarkan dorongan hati. Sidang yang berlangsung lebih dari 1000 hari dan malam adalah bukti kegigihannya. Kerja kerasnya membuahkan hasil, dan dia akhirnya bisa kembali dengan keindahan ini di pelukannya. Baik, saya mengumumkan pasangan sukses pertama dari Festival Kencan Takdir Dewa Laut tahun ini. Mereka adalah Yuanen Yehui dan Xie. Selamat, kalian berdua akan menerima berkah Dewa Laut dan harapan baik akademi. Aku berharap kalian berdua ditakdirkan untuk 3 reinkarnasi dan hidup bahagia selamanya. Bintik-bintik cahaya muncul dari pantai Danau Dewa Laut yang jauh, dan meledak menjadi kembang api yang menyilaukan di langit. Senyuman dan keceriaan di wajah Xie benar-benar lenyap di bawah pancaran kembang api. Dia memegang tangan Yuanen Yehui saat dia berbicara dengan lembut, "Yuanen, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Saya pasti akan melakukannya. Aku akan melindungimu dengan hidupku, dan aku rela menyerahkan seluruh dunia untukmu. Aku cinta kamu dan aku tulus. Anda satu-satunya orang yang saya cintai dalam hidup ini." Yuanen Yehui menatapnya dengan bingung. Penampilannya yang tulus membuat hatinya bergetar lembut. Dia menundukkan kepalanya dengan sedikit rasa malu. Xie tidak bisa mengendalikan emosinya lagi karena dia tiba-tiba membuka lengannya dan memeluknya. Kali ini, dia tidak mendorongnya tetapi memeluk pinggangnya. Soul Land 3 Chapter 764. Chapter 764, Saya Seorang Gadis Kompetitif. Tepuk tangan gemuruh bergema dari pantai di atas permukaan danau. Munculnya pasangan pertama di Festival Kencan membuat semua orang bersorak untuk mereka dengan semangat. Mata Xie memerah karena dia telah menunggu begitu lama untuk hari ini. Dia benar-benar menunggu terlalu lama untuk kedatangan hari ini dan dengan susah payah juga. Tang Wulin juga bertepuk tangan dengan keras. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman. "Selamat teman-teman. Selamat, Yuanen dan Xie." Kembang api mereda.
Daun teratai di bawah Xie dan Yuanen Yehui berubah menjadi warna emas sebelum dikirim ke pantai. Tidak ada yang datang untuk menculik pengantin wanita. Mereka menerima berkah semua orang sebagai gantinya. Pasangan itu mencapai pantai tetapi mereka tidak pergi. Ada juga Sulizi dan Ye Xinglan yang baru saja berganti pakaian berdiri bersama mereka. Maaf, Sister Xinglan. Ini salahku karena kami tidak melihat kembang api. Sulizi menatap Ye Xinglan di sampingnya dengan nada meminta maaf. Ye Xinglan memegang tangannya yang gemuk seperti ketika mereka masih anak-anak. Terlalu sedikit kembang api di sini. Saya ingin lebih dan Anda akan membelinya untuk saya. Sulizi berbicara dengan penuh semangat, tentu. Saya akan membeli kembang api terbaik di kota Slek dan menyalakan kembang api hanya untuk Anda. Berhentilah bersikap murahan. Xie tidak bisa menahan godaan. Siapa lagi yang lebih ceria selain kamu? Sulizi memelototinya. Sementara itu, suara Lan Muzi bergema di atas permukaan danau Dewa Laut. Orang berikutnya adalah Tang Wulin. Keempatnya tiba-tiba terdiam setelah mendengar kata-kata itu. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap permukaan danau dan tanpa sadar mengepalkan tangan mereka. Kapten. Kapten telah kembali. Mereka belum mendukungnya tetapi mereka sangat sadar bahwa momen berikutnya akan sangat penting baginya dan pasangannya di masa depan. Mengapa dia menolak untuk mengungkapkan dirinya? Apalagi dia tidak memilih kapten. Apakah karena dia cemburu? Sulizi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Xie menggelengkan kepalanya dengan kerutan di wajahnya. Tidak, itu tidak bisa hanya karena cemburu. Apakah Anda tidak mampu memahami temperamen Gu Yue? Dia tidak akan menyisihkan upaya untuk memperjuangkan sesuatu yang benar-benar dia inginkan. Sama seperti ketika dia pertama kali tiba di sini, dia akan selalu duduk di sisi kakak. Bahkan ketika kami melakukan tumpukan tangan tim, dia akan selalu meletakkan tangannya di bawah tangan kakak. Sesuatu pasti telah terjadi di antara mereka, sesuatu yang bahkan tidak kita sadari. Saya curiga bahwa penyebab hilangnya kakak mungkin terkait dengan perubahan dalam hubungan mereka. Saya juga merasakan hal yang sama. Jika mereka tidak bisa bersama lagi di festival kencan hari ini, saya khawatir. Yuanen Yehui menghela nafas karena itu adalah sesuatu yang tidak ingin mereka saksikan. Tang Wulin tidak berharap menjadi orang kedua yang ditarik. Daun teratai di bawah kakinya melayang ke depan secara alami dan tiba di depan burung jantan. Senyum yang ada di wajahnya barusan telah lenyap. Dia berdiri dengan kaku di atas daun teratai. Dia sudah berusia 18 tahun, dan dia telah dewasa. Sebagai seorang pria, dia tidak akan membiarkan dirinya berkubang dalam keputusasaan apapun yang dia hadapi. Dia akan berdiri teguh seperti pria meskipun ada rasa sakit di hatinya. Kepengecutan tidak akan pernah menyelesaikan masalah apalagi mendapatkan simpati. Ada 3 perempuan yang memilih Tang Wulin sebelumnya. Selanjutnya, kami akan mengundang ketiga wanita ini untuk mengungkapkan perasaan tulus mereka kepadanya secara individu sebagai upaya terakhir untuk memenangkan hatinya. Kami masih akan menggunakan metode undian untuk menentukan urutan pengakuan cinta Anda. Yingmeng, tolong lanjutkan. Tang Yingmeng menggambar nama depannya. Wu Siduo. Wu Siduo mengangkat kepalanya dan menatap Tang Wulin yang tergantung di atas permukaan danau jauh. Pada saat ini, dia menjadi percaya diri karena Gu Yue tidak mengungkapkan dirinya atau memilihnya. Apakah hubungan mereka berakhir hanya karena mereka tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 3 tahun? Mungkin, masih ada secercah harapan untuknya. Dia melirik Dewi Tombak Naga. Benar-benar lebih cantik darinya, tetapi dia belum pernah mendengar tentang yang memiliki hubungan apapun dengannya. Apalagi, usia baru 16 tahun. Wulin, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Setelah banyak pertimbangan, saya memutuskan untuk memilih Anda di festival kencan ini. Mungkin, saya harus mengatakan bahwa pilihan saya akan berbeda jika Anda belum muncul. Namun, ini dia. Terus terang, saya membenci Anda. Saya merasa Anda mengandalkan keberuntungan untuk menjadi bagian dari Akademi Shrek. Lalu, bagaimana Anda layak menjadi pengawas kelas kami? Namun, Anda bertindak sendiri untuk membuktikan bahwa Anda memenuhi syarat setelah itu. Saya telah melihat Anda tumbuh setiap hari dan kepercayaan diri saya untuk bersama Anda mulai goyah. Anda membuat kesan yang dalam di hati saya setiap kali saya kalah dari Anda. Saya seorang gadis yang kompetitif. Saya selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik sejak saya masih muda. Saya juga menginginkan yang terbaik dari segalanya. Kamu yang terbaik di mataku dan hanya kamu yang mampu menggoda hatiku.
Saya tidak pandai pengakuan cinta, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa saya akan menemani Anda saat Anda maju lebih jauh dalam hidup ini. Kata-katanya tidak menyentuh, tapi itu pasti datang dari hatinya. Luo Guixing dan Su Yucheng yang basah kuyup dan berdiri di tepi pantai memiliki senyum pahit di wajah mereka saat mereka saling menatap. Mereka telah menemukan alasan mengapa dia memilihnya. Itu karena dia yang terbaik. Ada sesuatu dari Wulin, Lan Musi bertanya. Tang Wulin menghela nafas pelan. Saya sangat menyesal, Musi Duo. Tidak ada hubungan antara cinta dan kekuasaan. Kami hanya teman sekelas di hati saya. Saya sangat menyesal karena saya sudah memiliki seseorang yang saya cintai. Musi Duo menarik napas dalam-dalam. Apakah masih dia? Mata Tang Wulin tiba-tiba bersinar terang saat dia berbicara tanpa ragu sedikit pun, iya. Musi Duo mengangguk, lalu tersenyum. Saya tidak akan menyesal memilih Anda karena Anda adalah yang terbaik bahkan dalam hal gagasan cinta. Saya mengakui kekalahan saya padanya. Dia melompat saat mengatakan itu, tapi dia tidak segera pergi ke pantai. Dia malah melompat ke air. Sama seperti Luo Guixing dan Su Yucheng sebelumnya, dia menyelam ke dalam air dan menghilang. Tang Wulin memperhatikannya keluar. Hanya ada tatapan minta maaf di matanya. Lan Musi menghela nafas. Sayang sekali. Lalu, orang berikutnya adalah Dai Yun Er. Tang Yingmeng memanggil nama itu. Daun teratai Dai Yun Er melayang keluar. Tatapannya tampak sedih karena dia mengerti betul bahwa dia bukanlah orang yang dimaksud Tang Wulin sebelumnya. Brother Tri, sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihatmu. Aku sudah lama mencarimu. Akhirnya kita bertemu lagi di festival kencan ini. Apakah Anda tahu betapa bahagianya saya ketika saya melihat Anda sebelumnya? Sudah lebih dari 3 tahun dan berpikir Anda baru saja kembali. Seharusnya aku menjadi orang yang terakhir bersamamu. Mungkinkah Anda lupa bagaimana kami saling mendukung saat kami berjalan ke kedalaman lembah naga? Aku tidak akan menjadi diriku hari ini tanpamu. Saya telah menetapkan pikiran saya pada Anda. Ini tidak akan pernah berubah bahkan jika Anda tidak memilih saya. Aku mencintaimu bukan karena kamu yang terbaik tapi karena kamu adalah kamu. Aku cinta kamu. Tang Wulin menghela nafas pelan saat melihat air mata di wajah Dai Yun Er yang manis dan menawan. Yun Er, maafkan aku. Anda harus tahu bahwa sudah ada orang lain di hati saya sejak sebelumnya. Saya tidak bisa dan tidak mau melakukannya. Hati saya telah diambil olehnya bertahun-tahun yang lalu. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda datang terlambat. Aku menyukaimu karena kamu memiliki hati yang baik meskipun seorang putri yang sombong. Anda seorang gadis yang baik. Saya hanya bisa mengatakan bahwa sayang sekali kita bertemu di waktu yang salah. Aku tidak bisa membedah hatiku, jadi aku hanya bisa menganggapmu sebagai saudara perempuan, atau teman tetapi kamu tidak akan pernah bisa menjadi kekasihku. Dai Yun Er menatapnya dengan bingung. Hanya ada kepahitan di sudut bibirnya saat dia mendengarkan penolakannya yang bijaksana. Dia tidak berbicara lagi, tetapi dia tidak mundur seperti Wu Si Duo. Dia memilih untuk tidak pergi tetapi tetap berdiri teguh di atas daun teratai. Sambutlah kandidat terakhir kami, Dewi Tombak Naga. Nah, Er, giliranmu. Seluruh danau Dewa Laut dan pantai sunyi ketika suara Tang Yingmeng memudar. Cahaya bulan dan bintang-bintang di langit membuat danau Dewa Laut di bawah kilauan malam berbintang. Rambut perak, mata ungu, dan siluet indah memantulkan cahaya di bawah bulan dan bintang saat dia perlahan tiba di sebelah Dai Yun Er. Tatapannya tampak sedikit linglung tapi ada sinar beriak di matanya. Tatapannya, saat dia menatapnya, tidak lagi mirip dengan seorang saudara perempuan yang menatap seorang kakak laki-laki. Tang Wulin tercengang ketika dia merasa bahwa dia menatapnya secara berbeda. Saudara, Nah Er memanggilnya dengan lembut. Nah Er, kamu, Tang Wulin sedikit mengernyit. Nah Er tersenyum. Saudaraku, tahukah kamu saat kamu menerima aku ketika aku berusia 3 tahun bahwa aku sudah mencintaimu? Bahkan ketika Anda tidak begitu kuat, Anda melakukan yang terbaik untuk membela saya dari orang-orang jahat itu. Anda tidak hanya baik hati tapi juga berani. Kamu lebih tangguh dari teman-temanmu. Jiwa bela diri Anda telah terbangun saat Anda berusia 6 tahun. Itu adalah rumput Blue Silver, jiwa bela diri tak berguna yang diakui secara universal. Namun, Anda memiliki kekuatan jiwa saat jiwa bela diri Anda terbangun. Ambisi Anda adalah menjadi master jiwa, tetapi Anda tidak berani berpikir untuk menjadi master armor pertempuran pada saat itu. Kamu bilang kamu ingin mengontrol Misha sebagai gantinya.